Selamat datang di channel Jejak Rasa. Channel yang akan menceritakan kisah-kisah penuh haru dan kebahagiaan diabadikan. Kami menghadirkan cerita dewasa yang menyentuh hati, mengisahkan perjalanan hidup, cinta, perjuangan, dan kebahagiaan setelah duka. Di sini, Anda akan menemukan kisah perjuangan, cinta, kehilangan, dan kebahagiaan yang menghangatkan hati. Karena setiap cerita bukan sekedar rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan emosional yang bisa membuat Anda menangis, tersenyum, dan merenungi arti kehidupan. Jangan hanya membaca cerita, rasakan setiap jejaknya, subscribe untuk mendapatkan kisah terbaru. Like jika kisah ini menyentuh hati Anda, komentar untuk berbagi pengalaman dan perasaan Anda. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hidup memang selalu punya caranya sendiri untuk mempermainkan takdir. Ada yang mengejar cinta hingga ke ujung dunia. Ada yang menjualnya demi kenyamanan. Dan ada pula yang menemukannya di tempat yang tak pernah mereka bayangkan. Bagi Laras, cinta bukanlah prioritas. Hidupnya terlalu keras untuk sekedar memikirkan hal-hal manis seperti itu. Sejak kecil, ia tahu bahwa dunia tidak selalu adil. Dan terkadang, bertahan hidup lebih penting daripada mengikuti kata hati. Namun, siapa sangka bahwa kelangkaan gas LPG yang seharusnya hanya menjadi masalah bisnis, justru mengantarkannya pada pernikahan yang tidak pernah ia duga. Di sisi lain, ada Haryo Sudirman, pria yang telah memiliki segalanya. Kecuali satu hal, seseorang yang benar-benar mengerti kesepiannya. Ia adalah raja dalam dunianya sendiri. Seorang pengusaha yang mampu mengendalikan pasar, tetapi tidak mampu mengendalikan hatinya yang semakin hampa. Ketika dua dunia yang bertolak belakang bertemu dalam sebuah ikatan yang awalnya hanya didasarkan pada kebutuhan, akankah cinta tumbuh di antara mereka? Atau ini hanya permainan nasib yang kejam, di mana kebahagiaan selalu datang terlambat? Angin sore berhembus lembut di pekarangan rumah tua bergaya kolonial itu, membawa serta aroma melati yang tumbuh di tepi pagar. Rumah itu berdiri megah di atas tanah luas, dengan pilar-pilar kokoh dan jendela besar yang seolah menjadi mata-mata dari segala peristiwa yang terjadi di dalamnya. Di ruang tamu yang luas, dengan lampu gantung kristal yang berkilauan redup, seorang pria sedang duduk sendirian di kursi kayu jati berukir. Usianya telah memasuki 6 dekade, tetapi sorot matanya masih menyimpan kilatan ambisi dan kewibawaan. Namanya Haryo Sudirman, seorang pengusaha sukses yang membangun kerajaan bisnis gas LPG dari nol. Namun, di balik kesuksesan dan kekayaannya yang luar biasa, ada kehampaan yang merayapi jiwanya setiap malam. Istrinya telah lama meninggal. Anak-anaknya sibuk dengan urusan masing-masing, dan hartanya yang melimpah hanya menjadi saksi bisu dari hidup yang semakin terasa sepi. Ia telah memiliki segalanya, uang, kekuasaan, dan kehormatan, tetapi tidak ada satupun yang bisa menggantikan kehangatan seorang pendamping. Malam-malamnya terasa panjang dan dingin, meskipun ia dikelilingi oleh segala kemewahan. Sementara di sisi kota lain, jauh dari rumah besar yang sunyi itu, seorang gadis muda berusia 23 tahun berlari kecil di antara ganggang sempit, menggenggam uang di tangannya dengan erat. Napasnya memburu, keringat menetes di pelipisnya. Laras, nama gadis itu, memiliki paras cantik dengan mata bening yang selalu memancarkan harapan. Meskipun hidup terus mengujinya dengan berbagai kesulitan, ia bukan berasal dari keluarga kaya. Bahkan sebaliknya, sejak kecil, ia telah terbiasa hidup dalam keterbatasan, berjuang demi setiap helai rupiah yang bisa ia kumpulkan untuk menghidupi dirinya dan ibunya yang sakit-sakitan. Hari itu, Laras sedang dalam misi yang sangat penting. Warung makan kecil miliknya hampir lumpuh karena kelangkaan gas LPG 30 kg yang terjadi di seluruh kota. Ia telah berkeliling ke berbagai agen dan pangkalan, tetapi jawabannya selalu sama. Maaf, stok kosong. Para pedagang kecil sepertinya hanya bisa pasrah. Sementara restoran besar dan mereka yang memiliki koneksi dengan para pejabat masih bisa mendapatkan pasokan. Ketidakadilan ini membuat dada Laras bergemuruh dengan kemarahan. Tetapi ia tahu bahwa amarah saja tidak akan menyelesaikan masalah. Akhirnya, Laras mendengar kabar bahwa ada satu gudang distribusi yang masih memiliki persediaan gas.
tetapi hanya untuk mereka yang memiliki akses khusus. Tanpa berpikir panjang, ia nekat menerobos penjagaan dan masuk ke dalam gudang. Berlari melewati para pekerja yang terkejut melihat keberaniannya. "Saya mohon, berikan saya satu tabung saja. Warung saya tidak bisa beroperasi tanpa gas," pintanya dengan suara bergetar. Matanya memohon. Para pekerja hanya saling pandang, tak berani mengambil keputusan. Saat itulah, dari balik barisan tabung gas, muncul seorang pria berwibawa dengan setelan jas rapi. Ia adalah Haryo Sudirman. Ia menatap Laras dengan sorot mata tajam. Bukan marah, tetapi tertarik pada keberanian gadis itu. "Kau tidak takut berhadapan dengan orang-orang kasar hanya demi satu tabung gas?" Tanyanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Laras terdiam sesaat, menatap pria yang berdiri di hadapannya. Sorot mata pria itu tajam, penuh pengalaman dan wibawa. Tetapi di baliknya ada sesuatu yang sulit ia pahami. Seperti rasa penasaran yang mendalam. Laras menelan ludah, lalu menggeleng. "Takut, Pak? Tentu saja. Tapi lebih takut lagi kalau ibu saya kelaparan. Kalau warung kami tutup, kami tidak punya penghasilan, lalu bagaimana saya bisa membeli obat untuk ibu saya?" Suaranya tegas, meski ada sedikit getaran di sana. Napasnya masih terengah setelah berlari dan berdebat dengan penjaga di depan. Haryo mengamati gadis itu lebih seksama. Ia bisa melihat kegigihan dalam tatapannya, ketulusan dalam suaranya. Gadis ini berbeda. Ia bukan hanya meminta-minta atau mengeluh tentang ketidakadilan. Namun, ia berani bertindak. Ada sesuatu yang mengingatkan Haryo pada dirinya sendiri di masa muda. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat tangan, memberi isyarat kepada salah satu pekerjanya, "Berikan dia satu tabung," katanya singkat. Laras menatapnya dengan mata berbinar. Hampir tidak percaya bahwa orang ini, yang tampaknya adalah pemilik tempat ini, benar-benar mengabulkan permintaannya. "Terima kasih, Pak. Saya benar-benar berterima kasih," katanya sambil membungkuk hormat. Pekerja gudang membawa satu tabung gas ke arahnya, dan dengan susah payah, Laras berusaha membawanya keluar gudang. Namun, sebelum ia bisa pergi, suara Haryo menghentikannya. "Tunggu." Laras pun menoleh, menatap pria itu dengan waspada. Haryo menyelipkan tangannya ke dalam saku celana. Wajahnya tetap tenang. "Kau bisa saja datang ke sini dengan menangis, mengemis, atau menyalahkan orang lain. Tapi kau memilih untuk bertindak. Aku menghargai itu. Katakan namamu." Laras ragu sejenak sebelum menjawab. "Laras, Pak." Haryo mengangguk pelan, seolah mengukir nama itu dalam ingatannya. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, Laras." Perkataannya terdengar samar, hampir seperti gumaman kepada dirinya sendiri. Laras tidak memahami maksudnya, tetapi ia tidak peduli. Ia sudah mendapatkan yang ia butuhkan. Gas untuk kelangsungan warung ibunya. Dengan sedikit membungkuk sekali lagi sebagai tanda hormat, ia lalu membawa tabung gas keluar dari gudang, meninggalkan Haryo yang masih berdiri di tempatnya, menatap kepergiannya dengan ekspresi sulit ditebak. Pernikahan Laras dan Haryo pun berlangsung sederhana, namun tetap dipenuhi kemewahan yang mencerminkan status sang pengusaha. Gaun putih yang dikenakan Laras begitu anggun, namun di balik senyum yang ia tampilkan, hatinya masih diliputi keraguan. Di hadapannya, Haryo berdiri dengan setelan jas berwarna gelap, tampak berwibawa, namun juga sedikit canggung. Para tamu yang hadir berbisik-bisik, sebagian memandang dengan kagum, sebagian lagi memandang dengan sinis. "Gadis itu pasti hanya mengejar harta," bisik beberapa tamu. Namun Laras berusaha menutup telinganya dari semua komentar itu. Malam pertama mereka berlangsung dalam suasana yang tidak sepenuhnya nyaman. Laras duduk di tepi ranjang besar yang ada di kamar mereka, sementara Haryo berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan ekspresi yang sulit ditebak. Setelah beberapa saat, ia berbalik dan menatap Laras. "Aku tidak akan memaksamu untuk mencintaiku, Laras," katanya pelan. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. "Aku tahu alasanmu menikah denganku bukan karena cinta. Aku hanya ingin kau berada di sini. Itu saja." Laras mengangkat wajahnya, terkejut dengan kata-kata itu. Ia mengira Haryo akan bersikap seperti pria kaya kebanyakan yang merasa berhak memiliki segalanya, termasuk dirinya. Namun,
Ternyata pria itu memahami situasi mereka lebih dari yang ia duga. Ada kelegaan di hatinya, tapi juga sedikit rasa bersalah. Ia mengangguk pelan, lalu menjawab, "Terima kasih, Pak." Meskipun kini pria itu adalah suaminya. Hario tersenyum kecil, lalu berjalan menuju tempat tidurnya sendiri di sisi lain ruangan. Hari-hari pertama pernikahan mereka berjalan dengan suasana yang canggung. Laras tetap menjalankan warungnya seperti biasa, tetapi kini dengan dukungan penuh dari Hario, ia tidak pernah lagi kesulitan mendapatkan gas LPG atau bahan-bahan dagangan lainnya. Para pelanggan mulai berdatangan kembali, dan ibunya pun bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya setiap kali ia pulang ke rumah besar itu. Ia merasa seperti berada di dunia yang bukan miliknya. Rumah itu terlalu luas dan sunyi. Namun, lama-kelamaan, Laras mulai melihat sisi lain dari Hario. Ia bukan hanya pengusaha kaya yang penuh wibawa, tetapi juga seorang pria yang kesepian. Setiap malam, Laras sering menemukannya duduk di balkon, menatap langit tanpa berkata apa-apa, hingga pada suatu malam. Ia memberanikan diri untuk mendekat dan bertanya, "Apa yang sedang Bapak pikirkan?" Hario menoleh, menatap Laras dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. "Aku hanya berpikir, setelah memiliki segalanya, mengapa aku masih merasa ada yang kurang?" Laras tidak tahu harus menjawab apa. Namun, saat itu, ia mulai melihat suaminya dengan cara yang berbeda. Laras mulai menyadari bahwa Hario bukanlah sekedar pria tua yang menikahinya demi gengsi atau sekedar untuk mengisi kekosongan hidup. Ada sesuatu yang lebih dalam pada diri suaminya. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia coba fahami. Malam-malam yang Laras lalui di rumah besar itu perlahan berubah dari sekedar rutinitas menjadi momen-momen penuh pengamatan. Ia melihat bagaimana Hario bangun pagi-pagi sekali, duduk di meja kerjanya sambil membaca laporan keuangan, lalu menghabiskan waktu berjam-jam menelepon rekan bisnisnya. Namun, di sela-sela kesibukan itu, Laras juga melihat momen-momen di mana pria itu hanya duduk diam, menatap foto istrinya yang telah tiada, menghela napas panjang sebelum kembali bekerja, seolah tidak ada yang terjadi. Perasaan aneh mulai tumbuh di hati Laras. Ia tidak bisa menyebutnya cinta, setidaknya belum, tapi ada sesuatu dalam diri Hario yang membuatnya ingin mengenalnya lebih jauh. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, bagaimana pria itu selalu minum kopi hitam tanpa gula, bagaimana ia suka membaca koran pagi di halaman rumah, atau bagaimana matanya tampak lebih hidup ketika berbicara tentang bisnisnya. Laras tidak pernah menyangka bahwa ia akan merasa tertarik pada pria yang usianya terpaut jauh darinya. Tapi ketertarikan itu tumbuh, perlahan namun pasti. Namun, semuanya mulai berubah ketika seseorang dari masa lalu Laras kembali muncul pada suatu siang. Saat Laras sedang mengurus warung, seorang pria muda dengan jas rapi berdiri di depan pintu, menatapnya dengan senyum yang masih sama seperti yang ia ingat dulu. "Laras," suara itu membuat jantungnya berdebar. Pria itu adalah Andra, cinta pertamanya. Mereka pernah bermimpi membangun masa depan bersama, tetapi Andra pergi meninggalkannya ketika keadaan menjadi sulit. Kini, ia kembali, tampak lebih sukses dan percaya diri. "Aku mencarimu," katanya pelan. "Aku ingin bicara." Laras merasakan gelombang emosi yang campur aduk. Ia seharusnya membenci pria ini karena telah pergi tanpa kabar. Tapi mengapa kehadirannya tetap mengguncang hatinya? Andra mulai bercerita tentang bagaimana ia akhirnya berhasil dalam bisnisnya, tentang bagaimana ia menyesal telah meninggalkannya. "Aku ingin menebus kesalahanku, Laras," katanya, menatap dalam ke matanya. "Kau tidak mencintainya kan? Pernikahanmu dengan pria itu hanya karena keadaan bukan?" Laras terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hario, yang selama ini tampak tenang dan penuh kendali, tentu menyadari perubahan sikap Laras. Ia tidak bodoh, ia bisa melihat bagaimana istrinya mulai menjadi lebih pendiam. Bagaimana matanya tampak menerawang saat makan malam. Suatu malam, saat Laras duduk di teras, Hario mendekatinya. "Kau masih mencintai pria itu?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Laras terkejut dengan pertanyaan itu. Aku tidak tahu," jawabnya jujur. Hario tersenyum kecil. "Tetapi ada kepedihan di baliknya. Jika memang kau ingin pergi, Laras, pergilah. Aku tidak akan menahanmu."
Laras terdiam mendengar kata-kata Hario. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menghimpitnya dari dalam. Ia menatap wajah suaminya, mencari tanda-tanda kemarahan atau kekecewaan. Tetapi yang ia temukan hanyalah ketenangan yang menyakitkan. Hario tidak menahannya, tidak memohon, bahkan tidak menunjukkan amarah. Justru, sikapnya yang terlalu tenang. Itulah yang membuat hati Laras semakin kacau. Ia telah siap menghadapi tuduhan, bahkan hinaan. Tetapi tidak dengan kebesaran hati seperti ini. Aku tidak ingin membuatmu menderita, Laras, kata Hario lagi. Suaranya rendah dan tenang. Jika kebahagiaanmu bukan di sini, aku rela melepasmu. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia duduk di depan meja rias, menatap bayangannya sendiri di cermin. Di sisi lain, Andra telah kembali menawarkan cinta yang pernah ia impikan. Namun di sini, ada Hario. Pria yang mungkin tidak pernah ia cintai dengan cara yang sama, tetapi telah memberi segalanya tanpa meminta imbalan. Hario tidak pernah memaksanya, tidak pernah menuntut, hanya memberi dan memberi. Laras menutup matanya, mencoba mendengar suara hatinya yang sebenarnya. Ia sadar bahwa ia bukan lagi gadis muda yang penuh angan-angan. Hidup telah mengajarkannya arti kesetiaan, arti penghargaan terhadap seseorang yang tulus mencintai. Keesokan harinya, Laras menemui Andra di sebuah kafe. Pria itu pun tersenyum, yakin bahwa Laras akan memilihnya. Aku sudah menyiapkan semuanya, katanya. Kita bisa mulai dari awal. Kau tidak perlu bertahan dalam pernikahan yang tidak kau inginkan. Namun, Laras hanya tersenyum kecil. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Cincin yang dulu pernah diberikan Andra saat mereka masih bersama. Dulu aku memang mencintaimu, Andra, katanya pelan. Suaranya bergetar. Tapi cinta itu sudah mati. Aku bukan gadis yang sama seperti dulu. Aku memilih tetap bersama Hario. Andra pun terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Laras pun pulang dengan hati yang lebih ringan. Ia ingin segera menemui Hario, ingin mengatakan kepadanya bahwa ia memilih untuk tetap tinggal. Namun, ketika ia masuk ke dalam rumah, Laras sangat kaget. Ia melihat Hario tergeletak di lantai ruang tamu. Napasnya terengah-engah, wajahnya pucat, tangannya mencengkeram dada dengan kuat. Pak, Laras berlari, memeluknya dengan panik. Tolong, seseorang tolong panggil ambulans. Air mata Laras mengalir deras, tetapi Hario hanya tersenyum lemah. Jangan menangis, Laras, bisiknya. Aku bahagia karena akhirnya kau memilihku. Lalu, perlahan matanya tertutup. Laras menangis sejadi-jadinya di samping tubuh suaminya. Ia telah membuat keputusan, tetapi semuanya sudah terlambat. Hario telah pergi sebelum ia sempat mendengar kata-kata yang ingin Laras ucapkan. Sejak hari itu, Laras tidak pernah menikah lagi. Ia menjalankan bisnis Hario dengan penuh dedikasi, mengubahnya menjadi perusahaan yang lebih adil bagi masyarakat kecil. Karena baginya, Hario bukan hanya suami, tetapi pria yang mengajarkannya arti cinta sejati. Cinta yang tidak menuntut, tidak mengikat, tetapi selalu memberi. Karena cinta sejati bukan selalu tentang gairah yang membara atau janji manis yang diucapkan di bawah cahaya bulan. Kadang, cinta adalah keikhlasan untuk memberi tanpa mengharap balasan, kesetiaan tanpa syarat, dan keberanian untuk memilih meski jalan itu penuh rintangan. Laras mungkin terlambat menyadari arti cinta yang sebenarnya, tetapi ia tidak akan menyia-nyiakan warisan terbesar yang ditinggalkan Hario. Bukan kekayaan, bukan bisnis, tetapi pelajaran tentang cinta yang tidak menuntut dan selalu memberi. Di antara gemuruh dunia yang terus berubah, Laras memilih untuk tetap menjaga api yang pernah dinyalakan Hario. Api yang tidak hanya menerangi jalannya, tetapi juga kehidupan banyak orang. Meskipun datang terlambat, namun cinta sejati akan tetap hidup dalam kenangan dan tindakan yang bermakna. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya.